Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah algoritma dan kompleksitas pada sesi percabangan atau pengkondisian. Nah, sebelum kita berbicara tentang percabangan atau pengkondisian gitu ya, ada baiknya teman-teman tahu dulu bagaimana sih sebuah program itu dibaca gitu ya, atau bisa disebut dengan alur programnya. Misalnya di sebelah kanan saya ini adalah sebuah flowchart di mana akan menampilkan serangkaian kalimat dengan perintah tersebut. Nah, alur program itu pasti dibaca secara sekuensial. Maksudnya adalah dia dibaca per baris gitu ya, berurutan dari atas ke bawah. Kemudian dia akan mengerjakan yang diperintahkan. Jadi yang pertama misalnya di sini adalah mulai gitu ya. Kemudian kita ingin menampilkan kalimat selamat pagi. Selanjutnya adalah menampilkan kalimat selamat siang. Dilanjutkan lagi dengan menampilkan kalimat selamat malam. Baru selesai. Nah, urutan ini itu menunjukkan mana sih yang harus dilakukan pertama kali gitu ya. Untuk kalimat selamat pagi akan ditampilkan pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan selamat siang, baru selamat malam. Nah, bagaimana jika urutannya ini kita ubah gitu ya? Pertama kita lakukan print selamat malam, kemudian baru selamat siang dan selamat pagi. Maka outputannya juga akan berubah gitu ya, menjadi selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Nah, kita masuk ke dalam percabangan atau pengkondisian. Jadi sebenarnya sama-sama alur program gitu ya. Pembacaannya mulai dari atas sampai bawah atau secara sekuensial. Hanya saja cara penyebutannya yakni percabangan gitu ya. Atau mungkin teman-teman juga pernah dengar yang disebut sebagai control flow atau struktur kondisi atau pembuatan keputusan dan sebagainya gitu ya. Yang dimaksud itu adalah percabangan atau pengkondisian. Nah, untuk percabangan atau pengkondisian ini kita dapat menggunakan beberapa cara gitu ya. Yang pertama adalah penggunaan if saja, kemudian penggunaan if else, selanjutnya if, else, dan seterusnya, atau menggunakan switch case. Nah, sebenarnya ada satu yang terakhir yakni ada nested if gitu ya. Kita akan bahas nanti. Saya akan berikan contoh di sini untuk percabangan atau pengkondisian, yakni yang pertama adalah mulai, kemudian diberikan perintah untuk menampilkan selamat pagi. Nah, setelah itu dilakukan percabangan. Nah, contoh di sini misalnya saya bertanya, mau makan? Gitu ya. Jawabannya pasti ada ya atau tidak gitu. Nah, jika ya, maka akan ditampilkan kalimat nasi goreng. Jika tidak, maka akan ditampilkan kalimat air putih. Setelah itu, program selesai dijalankan. Oke, kita akan bahas untuk percabangan if, percabangan yang pertama ya. Jadi, sebuah percabangan akan memiliki nilai boolean, yakni ada true atau false, atau ya dan tidak. Nah, khusus untuk percabangan if ini, dia hanya memiliki satu pilihan. Bagaimana jika salah? Nah, jika salah, dia tidak akan melakukan apa-apa. Contohnya di sini, if kondisi, jika dia bernilai ya atau true gitu ya, maka dia akan melakukan sesuatu. Jika tidak, maka akan mengerjakan kegiatan yang lain. Tetapi teman-teman bisa cek di sini ya, bahwa untuk blok pengkondisian if satu saja, dia hanya akan ada satu pilihan. Jika tidak, maka dia akan keluar dari blok percabangan if. Nah, selanjutnya adalah percabangan dengan if else. Untuk percabangan ini, dia akan memiliki alternatif jika kondisinya bernilai salah. Kalau contoh yang pertama tadi, jika dia benar maka akan melakukan sesuatu, jika salah tidak melakukan sesuatu gitu ya. Nah, contohnya di sini. Pada saat kita ingin mengetahui apakah sebuah bilangan yang kita masukkan itu termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil, maka flowchartnya akan menjadi seperti ini gitu ya. Kita mulai,
Kemudian kita akan memasukkan angkanya. Nah, contoh di sini adalah angka 3. Kemudian dilakukan pengecekan, percabangan gitu ya. Apakah angka mod, ini adalah mod ya atau modulus, 2 itu sama dengan 0 gitu ya. Maksudnya adalah sisa hasil bagi dari angka tersebut apakah bernilai 0 gitu ya. Jika ya, maka dia termasuk bilangan genap. Jika tidak, maka termasuk bilangan ganjil. Nah, kira-kira angka 3 ini apakah bernilai true atau bernilai false ya? Jadi, angka 3 ini jika dilakukan modulus atau sisa hasil bagi dengan 2, akan menghasilkan angka 1 ya. Sehingga perintah yang akan dikerjakan adalah untuk menampilkan bilangan ganjil. Setelah itu selesai. Nah, untuk percabangan if-else dengan operator ternary, sebenarnya fungsinya hampir sama dengan percabangan if-else yang sebelumnya ya. Jadi hanya ada dua pilihan yang jelas, yakni ada true atau false gitu ya. Nah, kenapa sih ada operator ternary ini? Jadi operator ternary ini akan menghemat penulisan kode program. Karena hanya ada satu saja ya, saya contohkan tadi adalah ada satu statement yang harus dikerjakan. Jadi sama. Nah, perbedaannya adalah cara penulisannya ya. Jika kita tuliskan ke dalam kode program, mungkin akan dapat kita tuliskan dalam beberapa baris kode. Nah, jika kita menggunakan operator ternary, kita bisa menghematnya menjadi satu baris saja. Yang perlu teman-teman ingat pada saat menggunakan operator ternary adalah simbol-simbol yang harus ada gitu ya. Nah, simbol yang pertama adalah tanda tanya ini, kemudian ada tanda titik 2, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi yang pertama ini adalah percabangannya apa atau pengkondisiannya apa, kondisi yang harus ada itu bagaimana gitu ya. Nah, kemudian setelah tanda tanya ini adalah jika bernilai true atau benar. Nah, di sini kita bisa memberikan perintah untuk menampilkan bilangan genap. Selain itu, atau jika kondisinya salah, maka akan diberikan perintah untuk menampilkan bilangan ganjil. Kita lanjutkan lagi dengan percabangan if, else, atau else if gitu ya. Jadi di sini memiliki lebih dari dua pilihan. Nah, contoh di sini, jika terdapat inputan nilai gitu ya, yang harus dilakukan pengujian. Dengan pengujiannya adalah seperti ini. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 90, maka dia akan mendapatkan grade A. Jika tidak, maka akan dilakukan pengujian kembali. Apakah nilainya lebih besar sama dengan 75? Jika ya, maka akan diberikan grade-nya adalah B. Tetapi jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan lagi terhadap nilai tersebut. Apakah nilai itu lebih besar atau sama dengan 60? Jika ya, maka akan diberikan grade C. Jika tidak, maka akan dilanjutkan dengan kode program yang lainnya. Selanjutnya adalah percabangan menggunakan switch case. Ini merupakan bentuk lain dari percabangan if, else, atau else if ya, yang lebih dari dua pilihan tadi. Namun menggunakan kata kuncinya adalah switch dan case. Nah, formatnya berbeda tetapi mempunyai cara kerja yang sama gitu ya. Contohnya di sini penggunaan untuk switch case gitu ya. Pertama kali akan kita deklarasikan switch, kemudian variabelnya apa. Jadi kita harus punya variabel dulu yang akan dilakukan pengecekan. Setelah itu akan dijabarkan beberapa case yang mungkin dilalui oleh kondisi tersebut gitu ya. Jadi misalnya di sini ada case A. Nah, di sini akan berisi statement, kemudian akan dilakukan baris perintah ini. Untuk case ini harus diakhiri dengan break. Kenapa sih harus diakhiri dengan break gitu ya? Nah, break ini bertujuan untuk mengakhiri dari kegiatan switch tersebut jika sudah ditemukan case yang benar gitu ya. Sehingga dia tidak akan kembali melakukan pengecekan terhadap case B, default, dan sebagainya.
Nah, jika case A ini tidak memenuhi persyaratannya, maka dia akan melakukan pengecekan terhadap case B. Jika bernilai benar atau true, maka dia akan melakukan statement ini dan melakukan baris perintah tersebut. Kemudian tetap sama diakhiri dengan break ya, agar dia tidak melakukan pengecekan selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah default gitu ya. Jika case A dan case B atau case ke N-nya nanti tidak ditemukan kecocokan, maka akan dilakukan default ini. Nah, default ini dia akan dilakukan baris perintah tersebut. Kita tidak perlu memberikan baris perintah break karena setelah default ini pasti pengecekan menggunakan switch ini akan terhenti gitu ya. Nah, yang terakhir adalah percabangan dalam percabangan atau nested if gitu ya. Contohnya di sini, pada saat kita ingin belanja ke department store atau minimarket dan sebagainya gitu ya, biasanya akan ditanyakan apakah Anda mempunyai kartu keanggotaan gitu ya. Nah, jika iya, maka akan dilakukan pengecekan kembali. Apakah belanjaannya lebih dari 100.000? Nah, biasanya di beberapa minimarket memang ada ya promo-promo gitu ya. Jika belanja lebih dari 100.000, maka bisa mendapatkan diskon 15.000 atau mungkin bisa melakukan tebus murah gitu ya promonya. Nah, jika iya, maka akan diberikan diskon sebesar 15.000. Jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan kembali. Apakah belanjanya lebih dari 500.000 gitu ya? Jika ya, maka akan diberikan diskon yang lebih besar, yakni 50.000. Jika tidak, maka dia akan selesai. Nah, itu untuk kasus yang pertama, jika mempunyai kartu. Nah, bagaimana jika tidak mempunyai kartu keanggotaan? Maka akan dilakukan pengecekan kembali. Apakah belanjanya lebih dari 100.000? Jika ya, maka diskonnya akan menjadi 5.000. Jika tidak, maka akan selesai. Nah, di sini akan terlihat perbedaan yang cukup besar ya. Misalnya, jika kita mempunyai kartu dan berbelanja di atas 100.000, maka akan diberikan diskonnya adalah 15.000. Tetapi, jika kita tidak mempunyai kartu, sedangkan belanjaan kita lebih besar dari 100.000, maka akan diberikan diskon 5.000. Nah, bagaimana jika kita nggak punya kartu dan tidak berbelanja lebih dari 100.000, maka tidak akan diberikan diskon apa-apa gitu ya, sehingga pembayarannya normal gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang debugging. Jadi apa sih debugging itu ya? Jadi debugging itu adalah fitur untuk menjalankan aplikasi tahap per tahap atau baris per baris gitu ya, sehingga sangat berguna sekali untuk mencari error yang tidak terlihat. Nah, caranya adalah kita bisa menandai dengan breakpoint, jadi kita bisa klik pada line atau baris perintahnya. Kemudian key yang biasanya digunakan, yakni ada beberapa. Yang pertama adalah Shift plus F5, yaitu untuk mengakhiri debug. Kemudian F5 untuk melanjutkan debug sampai menemukan breakpoint selanjutnya. Atau F8, kita melakukan debug per baris atau change row. Kemudian F7, debug eksekusi metode dan masuk ke dalam metode tersebut. Lalu yang terakhir adalah Shift F7, yakni keluar dari metode dan kembali pada pemanggil eksekusi metode tersebut. Jadi kalau untuk per barisnya kita bisa menggunakan Shift F5, F5, dan F8. Tetapi jika di dalam kode program tersebut ada beberapa metode gitu ya, kita bisa melanjutkan dengan F7 atau menggunakan Shift F7. Nah, ini nanti akan sangat berguna bagi teman-teman, mungkin bagi yang belajar bagaimana sih alur dari program tersebut berjalan gitu ya. Nah, ini sangat penting bagi teman-teman yang baru belajar atau mungkin bagi teman-teman yang sudah profesional untuk melakukan debugging untuk menemukan kesalahan yang tidak terlihat. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus. Yang pertama adalah gambarkan algoritma untuk menyelesaikan kasus berikut ini.
Nah, dalam kartu hasil studi mahasiswa akan ditampilkan seperti ini ya. Ini nanti akan berupa inputan dan outputan. Jadi untuk inputannya sebenarnya ada 4 gitu ya. Ada NIM, kemudian ada nama mahasiswa, ada nama mata kuliah yang diampu, dan nilai angkanya. Kemudian nanti sebagai outputannya adalah ada jurusan. Output dari inputan NIM. Kemudian untuk nilai huruf, outputan dari range nilai angka yang sudah diinputkan tadi, yakni dengan rank antara 85 sampai 100 akan mendapatkan grade A, untuk 80 sampai 84 akan mendapatkan rank A-, kemudian untuk rank 75 sampai 79 akan mendapatkan rank B+, 70 sampai 74 akan mendapatkan rank B, 65 sampai 69 B-, 60 sampai 64 C+, 55 sampai 59 C, 50 sampai 54 C-, 45 sampai 49 D, dan 0 sampai 44 adalah E. Nah, selanjutnya predikat atau outputan dari nilai huruf. Jadi tadi kita sudah punya nilai hurufnya ya. Setelah nilai huruf itu, kita dapat melakukan pengecekan terhadap predikatnya. Yakni untuk nilai huruf A dan A- itu akan mendapatkan predikat sangat memuaskan. Untuk B+, kemudian B, dan B- akan mendapatkan predikat memuaskan. C-, C+, akan mendapatkan predikat cukup. Untuk D, itu kurang, dan E adalah sangat kurang. Kita masuk ke NetBeans-nya untuk melakukan percobaan. Saya buat project baru ya. Di sini new project Java application. Kemudian untuk project name-nya saya gunakan latihan percabangan. Oke, kemudian klik finish. Nah, pada latihan percabangan ini saya akan memulai dari awal dulu ya untuk cara pembacaan alur program pertama kali. Saya berikan contoh, misalnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, saya akan gunakan cara debugging juga ya. Bagaimana sih sebenarnya alur program itu bekerja. Jadi teman-teman bisa klik di line di sebelah kiri ini sampai muncul berwarna merah ya. Di situ ada keterangan line breakpoint. Kemudian kita akan melakukan debug. Jadi di sini kita klik debug, kemudian debug file. Nah, di sini akan terlihat berwarna hijau ya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin tahu bagaimana sih sebenarnya alur program itu berjalan, teman-teman bisa menggunakan F8 untuk mengetahui bagaimana alur program tersebut berjalan. Kita klik F8. Nah, berarti untuk yang merah ini dia sudah dikerjakan ya. Kemudian yang hijau ini adalah untuk step selanjutnya. Selamat pagi di sini sudah tercetak. Saya lanjutkan lagi untuk F8. Nah, selamat siangnya sudah dicetak. Yang terakhir adalah selamat malam. Selanjutnya saya contohkan penggunaan if. Misalnya di sini saya mempunyai satu buah variabel int angka sama dengan 80. Kemudian saya gunakan if angka sama dengan 80, maka hati-hati teman-teman pada saat menggunakan perintah if di sini harus menggunakan kurung kurawal buka tutup. Nah, di sini fungsinya adalah sebagai blok statement apa saja yang akan dikerjakan oleh if tersebut atau perintah tersebut gitu ya. Misalnya di sini saya akan menampilkan
Selamat, Anda berhasil. Kemudian misalnya ada lagi ya, so Anda tidak perlu mengulang. Kemudian misalnya di sini saya tambahkan lagi, so Anda ingin mencoba lagi. Oke, untuk lebih memperjelasnya saya gunakan debugging juga ya. Kita klik debug, kemudian debug file. Oke, outputnya, kita masuk ke outputnya saja. Nah, untuk mengetahui langkah-langkahnya, kita bisa menggunakan F8. Klik, kemudian di sini akan dilakukan pengujian ya. If angka sama dengan 80, jadi teman-teman bisa cek di situ pin ya, 80 sama dengan INT 80, maka F8 lagi. Nah, dia akan masuk ke blok perintah dari if-nya atau statement if. System out println, selamat Anda berhasil. F8, selamat Anda berhasil. Kemudian Anda tidak perlu mengulang. Nah, selanjutnya Anda ingin mencoba lagi, gitu ya. Nah, jika saya ganti untuk angka di sini menjadi misalnya 70. Oke, kita lakukan debugging lagi. Debug file. Kemudian dia akan berada pada integer angka 70 di sini. F8 lagi. Nah, dia akan melakukan pengecekan apakah angka di sini sama dengan 80. Nah, maka di situ pada teman-teman bisa lihat di pinnya ya. Angka itu sama dengan INT 70. Berarti tidak sama. Nah, kalau nggak sama gimana? Kita F8. Nah, maka dia akan melewati blok dari pernyataan if tadi. Dia akan langsung masuk pada sistem out println Anda ingin mencoba lagi F8 ya. Jadi yang ditampilkan hanya ada satu, yakni Anda ingin mencoba lagi gitu ya. Nah, itu adalah contoh penggunaan if yang hanya memiliki satu nilai saja ya. Jadi yang akan dikerjakan di sini adalah jika nilai dari pernyataan if tersebut benar. Jika tidak, maka tidak akan ada yang dikerjakan. Kenapa kok sistem out println Anda ingin mencoba lagi ini dikerjakan gitu ya? Karena untuk sistem out println ini tidak masuk pada blok perintah if. Jadi blok perintah if hanya ada di sini. Jadi teman-teman harus ingat bahwa alur program itu dibacanya secara sekuensial dari atas ke bawah gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah INT angka, kemudian dilakukan pengecekan. Jika ya, maka blok perintah if ini akan dijalankan. Jika tidak, maka dia akan keluar dari blok perintahnya. Nah, ini bukan termasuk dari blok perintah if. Contoh selanjutnya adalah penggunaan if else. Nah, saya akan gunakan contoh yang tadi sudah ada di PPT-nya ya, yakni mengidentifikasi sebuah angka apakah dia termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap, yang paling mudah ya. Oke, untuk angkanya saya berikan angka 3 seperti contoh tadi. Kemudian untuk blok if-nya saya hapus saja dulu ini. INT angka sama dengan 3. Kemudian kita gunakan pengecekan dengan if dalam kurung angka modulus 2 sama dengan 0, maka nah, ini adalah satu blok perintah if jika bernilai benar atau true. Maka kita tampilkan bilangan genap. Selain itu, berarti jika bernilai salah, else, jangan lupa tanda kurung kurawal buka tutupnya sebagai penanda blok pernyataan else-nya, south, bilangan ganjil.
Saya keluar dari blok if dan else-nya. So, selamat, Anda sudah mengidentifikasi angka tersebut. Oke, kita tandai lagi ya untuk proses debuggingnya tadi agar teman-teman lebih jelas. Debug, kemudian debug file, gunakan F8. Nah, int angka sama dengan 3 di sini. Kemudian F8 lagi, dia akan masuk ke pengujian if angka modulus 2 sama dengan 0. Oke, kemudian F8. Nah, teman-teman bisa cek bahwa untuk blok if angka mod 2 sama dengan 0 ini dilewati begitu saja ya. Kemudian masuk ke system out println bilangan ganjil. Karena untuk angka 3 tidak memenuhi syarat dari pengujian if yang pertama. Maka dia bernilai false atau salah, yang akan ditampilkan adalah system out println bilangan ganjil. F8 lagi. Oke ya, di sini sudah tampil bilangan ganjil. Kemudian system out println selamat, Anda sudah mengidentifikasi angka tersebut. F8 selamat, angka sudah diidentifikasi. Kemudian untuk keluar dari proses debuggingnya gunakan F5. Di sini boot sukses, total time 1 menit 8 detik. Nah, itu tadi adalah contoh untuk menggunakan perintah if else. Nah, teman-teman ingat lagi bahwa perintah if else ini sebenarnya bisa dipendekkan lagi ya menggunakan operator ternary. Operator ternary misalnya saya ubah di sini menjadi operator ternary. Sebelum itu kita buat untuk blok if-nya menjadi komentar. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tombol cepatnya ada comment. Oke, kita lanjutkan dengan operator ternary-nya. Nah, operator ternary itu bisa kita ulang lagi, fungsinya adalah sama dengan percabangan if else, jadi menghemat penulisan kode programnya. Nah, di sini angka modulus 2 sama dengan 0 itu adalah untuk pengujian kondisinya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dicetak bilangan genap. Jika salah atau false, akan dicetak bilangan ganjil. Misalnya di sini saya buat dulu sebuah variabel untuk menampung hasilnya. String hasil, kemudian sama dengan ya. Nah, untuk pengecekannya tadi adalah angka modulus 2 sama dengan 0, kemudian tanda tanya di sini bilangan genap, kemudian titik 2 bilangan ganjil, tanda titik koma. Nah, variabel hasil ini nanti akan diisi oleh hasil dari bilangan genap atau bilangan ganjil, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman cek di sini masih ada tanda di bawahnya, variabel hasil is not used, karena kita memang belum menggunakannya. Oke, kita tampilkan untuk hasilnya. So, nah, karena kita hanya akan menampilkan hasil, maka tidak perlu menggunakan tanda petik 2 ya. Hasil. Oke, sekarang kita lakukan debugging juga, debug file, kemudian lakukan F8. Nah, dia akan mengecek di sini ya, hasil sama dengan atau lebih besar hasil is not a known variable in the current context. Kemudian F8 lagi. Nah, teman-teman bisa pin di sini ya, hasil itu sama dengan bilangan ganjil karena tidak memenuhi untuk yang di sini angka sama dengan int 3. Kemudian F8 lagi. Nah, yang akan ditampilkan adalah bilangan ganjil. Selanjutnya F8. Oke, kita akhiri dengan F5. Nah, sekarang bagaimana jika angkanya kita ubah menjadi misalnya 8? Oke, kita lakukan debugging lagi ya. Debug file. int angka sama dengan 8 di sini. Kemudian F8.
Kita masuk ke hasil, kemudian F8 lagi. Nah, masuk ke hasil lagi ya, hasil sama dengan bilangan genap. Karena dia mempunyai nilainya adalah true. F8, nah yang akan dicetak adalah bilangan genap. F8 lagi, selamat Anda sudah mengidentifikasi angka tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi dengan contoh kasus saja ya. Yang ini saya hapus dulu. Nah, untuk contoh kasusnya, saya buat dulu untuk inputannya ada 4, yakni ada NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai angka. Kita gunakan scanner, kontrol spasi, jangan lupa Java Util agar dia melakukan import secara otomatis, import Java Util Scanner. Kemudian di sini masukkan misalnya sama dengan new scanner dalam kurung sistem .in titik koma. Kemudian untuk inputannya tadi ya, so masukkan NIM sama dengan, nah di sini kita simpan dalam variabel bertipe data adalah string, NIM sama dengan, masukkan titik next line. Selanjutnya, so nama mahasiswa sama dengan, kemudian string nama sama dengan, masukkan titik next line juga, kemudian sort lagi nama mata kuliah, string juga, string matkul sama dengan, masukkan titik next line. Yang terakhir, so nilai mata kuliah sama dengan, nah ini berbeda ya, karena kita akan mengambil angka untuk dilakukan operasi aritmatika. Kita gunakan tipe datanya adalah int. Misalnya nilai angka sama dengan, masukkan titik next in titik koma. Nah, untuk yang pertama kali kita akan melakukan pengecekan terhadap NIM. Jadi di sini jurusan itu adalah output dari inputan NIM. Saya berikan komentar menampilkan jurusan. Nah, mungkin sebelum menampilkan jurusan, kita akan menampilkan dulu untuk NIM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai mata kuliah ya. Jadi di sini ada, kita tuliskan kembali sort NIM sama dengan, kita tambahkan dengan NIM, variabel NIM. Oke, kemudian sort nama mahasiswa sama dengan plus nama, sort nama mata kuliah sama dengan plus matkul. Selanjutnya sort untuk nilai angka sama dengan plus nilai angka. Oke, kita lanjutkan untuk menampilkan jurusan. Jadi menampilkan jurusan ini tadi akan kita tampilkan setelah nama ya. Berarti di sini saya sisipkan untuk menampilkan jurusan di sini. Nah, teman-teman tahu bahwa NIM kita itu unik ya. Dari NIM itu kita mempunyai kombinasi, yakni ada
Ini saya berikan contoh ya. Misalnya di sini saya tuliskan 20.31.0001. Nah, untuk 20 yang pertama ini adalah angkatannya, kemudian untuk 31 di sini adalah menunjukkan jurusan, kemudian yang ini adalah menunjukkan nomor urut. Nah, jadi kita nanti akan mengambil angka 31 ini sebagai penanda jurusannya. Nah, sebagai penanda jurusan berarti kita harus mengambil dulu yang 31 gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita kemarin sudah belajar tentang substring ya. Kita akan mengambil angka 31 ini. Nah, sebelum itu kita harus membuat sebuah variabel dulu. Misalnya di sini string jur untuk jurusan, kita ambil dari nim. Jadi nim titik substring. Nah, substring di sini ada dua jenis ya. Kemarin kita coba. Untuk substring yang pertama adalah integer i, dimulai dari indeks yang ke i sampai akhirnya. Karena kita tidak mengambil sampai akhir, maka kita gunakan substring yang kedua, yakni substring inti, kemudian inti yang ke-1. Oke, jadi jangan lupa bahwa untuk integernya ini adalah indeksnya ya. Jadi indeksnya kita cek dulu di sini. 20 itu indeksnya adalah 0, berarti 1, 2, 3. Nah, yang ketiga sampai ke berapa? 4, 5, berarti sampai 5. Jadi ini yang ketiga. Jadi ini 3 sampai dengan 5. Oke, titik koma. Kemudian akan kita lakukan pengujian di situ. Karena untuk jurusan kita ada 3 ya. Ada 31 itu adalah D3 Sistem Informasi, kemudian untuk 51 sama dengan S1 SI, kemudian 52 sama dengan S1 TI. Oke, kita masukkan untuk penggunaan perintah if. If, yang kita if apanya nih ya? Jadi yang kita lihat adalah kondisi dari jurnya. Jur, nah teman-teman harus ingat bahwa pada saat kita melakukan pengujian untuk string, karena string itu bukan tipe data primitif gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan operator logika, menggunakan sama dengan, NN dan sebagainya. Tetapi untuk menggunakan string kita harus menggunakan metode equal. Jadi jur titik equal. Nah, equalnya berapa nih? Yakni ada 31. Maka apa yang akan kita tampilkan di sini? Yakni show jurusan sama dengan D3 Sistem Informasi. Nah, selain itu, berarti apa? Menggunakan else if. Nah, ini adalah contoh penggunaan if, else, if, dan else ya. Tadi kita sudah bahas yang pertama dan kedua. Kita bahas yang ketiga. Jur, titik, equal, sama dengan berapa nih? 51. Tanda kurung kurawal buka. So, di sini jurusan sama dengan S1 SI. Yang terakhir berarti menggunakan else ya. Tanda kurung kurawal buka. So, jurusan sama dengan S1 TI. Oke, ini adalah untuk menampilkan jurusan. Selanjutnya kita akan menentukan nilai huruf. Nah, nilai huruf berarti setelahnya nilai angka ya. Di sini saya berikan komentar dulu. Menampilkan nilai huruf. Nah, untuk menampilkan nilai huruf ini ada syaratnya. Nah, syaratnya adalah untuk kita menggunakan rank dari nilai angka gitu ya. Nilai angkanya antara 85 sampai 100, itu A, 80 sampai 84, amin, dan sebagainya. Nah, saya kemarin juga sudah mencontohkan untuk pengujian ini kita akan menggunakan operator logika ya. Nah, operator logika di sini kita tadi kan sudah punya nilai angka dari variabel nilai angka di sini.
Maka nilai angka inilah yang akan kita lakukan pengujian. If nilai angka itu lebih besar sama dengan 85, kemudian N, berarti harus memenuhi kedua-duanya ya. Nilai angka itu lebih kecil sama dengan 100. Nah, masih ada tanda merah di sini, karena dia ini ada dua pernyataan, maka harus kita kurung lagi nih. Oke, tanda kurung kurawal buka. Oke ya, sudah nggak ada error di sini. Kita akan memunculkan nilai hurufnya. Langsung saja, so nilai huruf itu sama dengan A. Selanjutnya, kita masih menggunakan else if. Kita kurung lagi saja langsung. Nilai angka itu antara lebih besar sama dengan 80 sampai, berarti dan nilai angka lebih kecil sama dengan 84. Saya kopas aja dari sini ya. Sistem outprint-nya nilai hurufnya adalah A min. Oke, else if-nya karena banyak ya, saya kopas lagi, Ctrl C. Kita cek yang berikutnya untuk nilainya adalah B+. B+ itu range-nya adalah 75 sampai dengan 79. Kopas lagi. Nilainya adalah B, dari range-nya adalah 70 sampai dengan 74. Nah, ini sudah berurutan ya. Kak, saya kopas dari sini. Berarti ini 65 sampai 69. Kemudian ini 50. Kemudian ini 60 sampai dengan 64. Setelah B plus ada B, kemudian ada B min. Selanjutnya adalah C plus. Lanjut lagi, setelah itu ada 55 sampai dengan 59. Di sini 50 sampai 54. C plus, kemudian di sini C, dan di sini adalah C min. Selanjutnya adalah dari yang ini aja. Nilainya antara 45 sampai dengan 49. Itu nilai hurufnya adalah D. Kemudian yang selanjutnya adalah else. Nah, else-nya sebenarnya bisa saja kita langsung memberikan tanda else ya, tetapi jika nanti pada saat teman-teman melakukan pengujian diberikan nilai negatif dan sebagainya, akan jadi masalah lagi gitu ya. Jadi tetap saya gunakan else if di sini untuk nilai angka itu lebih besar sama dengan 0 dan nilai angka itu kurang dari sama dengan 44. Di sini akan diberikan nilai huruf itu sama dengan E. Nah, pengecekan terakhirnya adalah jika bukan dari range nilai tersebut. Else, maka akan kita tampilkan angka yang Anda masukkan salah. Ya, jadi agak panjang untuk menampilkan nilai huruf. Setelah nilai huruf adalah menentukan predikat. Nah, sebenarnya predikat ini kan kita sudah punya
pembandingnya adalah nilai huruf ya. Jadi sebenarnya dari proses ini saja bisa langsung kita masukkan. Jadi tidak harus satu gitu ya. Tapi bisa lebih dari satu statement. Misalnya di sini langsung saya berikan should predikat sama dengan sangat memuaskan. Untuk sangat memuaskan ada A dan amin. Kemudian untuk B plus itu adalah memuaskan ya. B dan B min. Selanjutnya untuk C itu cukup. Cukup. Di sini juga cukup, tadi kita copy. Cukup. Nah, untuk D akan kita tampilkan kurang. Untuk E sangat kurang. Oke, langsung saja kita running ya. Saya tidak melakukan debugging dulu. Untuk NIM misalnya tadi adalah 20.31.001, namanya Dian. Kemudian nama mata kuliahnya Algo dan kompleksitas. Nilai mata kuliahnya misalnya adalah 87. Mari kita cek. Jadi nilai angkanya 87, nilai hurufnya adalah A dengan predikat sangat memuaskan. Nah, bagaimana Bu dengan penggunaan switch case gitu ya? Nah, untuk penggunaan switch case, maka nilai huruf ini harus kita buat sebagai variabel dulu. Jadi misalnya ya, di sini saya buat sebuah variabel lagi, namanya adalah string nilai huruf gitu ya. String nilai huruf di sini. Nah, untuk penggunaan di sini berarti yang kita gunakan, nah berarti yang akan kita masukkan adalah nilai huruf itu sama dengan A, gini ya. Oh ya, jangan lupa titik komanya. Oke. Saya kopas juga di sini biar agak cepat. Amin. Kemudian di sini ada B plus. Di sini ada B. Kemudian kita lanjut, di sini adalah B min. Ini C plus, ini C min. Oh, sorry, C ya. Ini yang baru C min. Kemudian ini D. Yang ini E. Oke. Nah, kita tampilkan dulu ya untuk nilai hurufnya di sini adalah should nilai huruf sama dengan kita akan memanggil variabel dari nilai huruf. Oke teman-teman, di sini ada sedikit permasalahan ya, nilai huruf, variabel nilai huruf may not have been initialized. Jadi teman-teman gak usah khawatir, sebenarnya kita bisa menggunakan ALT enter untuk show hints-nya. Kita cek di sini ALT enter, tekan ya, kemudian initialize variabel nilai huruf. Kita klik, nah untuk merah-merahnya hilang ya.
Nah, hilangnya itu bagaimana sih Bu? Gitu ya. Oke, kita masuk ke atas dulu. Jadi, string nilai huruf sama dengan 0. Jadi, kita sebelum memberikan nilai, kita harus memberikan nilai awalnya. Nah, nilai awalnya itu adalah 0, karena dia berupa string. Selanjutnya adalah menampilkan predikat ya. Oke, untuk predikatnya akan kita gunakan switch. Jadi, switch. Kemudian dalam kurung nilai huruf. Kemudian tanda kurung kurawal. Nah, case yang pertama adalah A gitu ya. Tanda titik 2. Kemudian langsung saja kita tempelkan shout predikat sama dengan sangat memuaskan. Nah, jangan lupa menggunakan break. Oke, kalau misalnya nilainya sama Bu, predikatnya kan sangat memuaskannya ada 2 gitu ya, ada A dan ada amin. Kita bisa menambahkan case lagi di sini ya, ada case amin, kemudian tanda titik 2. Oke ya, nggak ada yang error. Kemudian kita lanjutkan juga dengan case untuk B plus tanda titik 2, kemudian case B, kita lanjutkan dengan case B min, tanda titik 2, kita kopas aja dari atas ini. Di sini ada predikatnya adalah memuaskan. Lanjut, kopas lagi ya biar agak cepat. Di sini ada C, kemudian C lagi, predikatnya adalah cukup. Selanjutnya untuk D, nah kalau untuk D kita buat di sini saja ya. Case D itu shout predikat sama dengan kurang. Jangan lupa untuk break. Yang terakhir sebagai nilai default ya, kita langsung tuliskan di sini default tanda titik 2 shout predikat sama dengan sangat kurang. Untuk default kita tidak perlu memberikan break karena yang terakhir sudah pasti akan keluar dari perintah switch case. Oke ya, kalau kita jalankan, saya tidak lagi menggunakan debugging, teman-teman bisa cek sendiri untuk melakukan debuggingnya. 51.003 misalnya, kemudian algo dan kompleksitas. Nilainya misalnya adalah 76. Ya, jadi nilai angkanya 76, nilai hurufnya B plus dengan predikat memuaskan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan untuk percabangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.